Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1661. Sebuah tim muda yang terdiri dari ribuan orang datang ke wilayah barat benua ilahi tengah. Pemimpin tim ini adalah Frank, salah satu dari 6 pahlawan Starvoid Realm, yang baru saja menembus setengah langkah Sein Realm. Dia datang untuk melampiaskan amarahnya. Dia harus terkenal di seluruh dunia, menjadi yang pertama dari 6 pahlawan, dan yang pertama dari generasi muda Starvoid Realm. Tampaknya sedikit kesepian saat ini. Tidak hanya ketenaran yang dirampok oleh kemunculan tiba-tiba dari bocah berbulu David. Itu juga diboikot oleh 5 dari 6 pahlawan yang tersisa. Akibatnya, ia menjadi bahan tertawaan di Starvoid Realm, dan wajahnya benar-benar hilang. Dengan kepribadian keras kepala Frank, bagaimana dia bisa menahan amarah ini? Target pertamanya adalah David. Adapun 5 sisanya, Frank akan meminta mereka untuk membayar harga satu per satu. Tapi 5 orang ini berbeda dari David. Latar belakang mereka terlalu kuat. Seperti keluarga Frank, mereka termasuk dalam 6 kekuatan teratas di Starvoid Realm. Jika Anda ingin menyusahkan mereka, Anda perlu mengambil pendekatan jangka panjang. Mari kita berurusan dengan David dulu. Sebelum dia datang, Frank telah mengetahui melalui jaringan intelijen keluarga Gibson bahwa David mungkin berada di cabang perusahaan bisnis kornukopia dan dijaga ketat oleh keluarga Thompson. Meskipun dia tidak tahu mengapa keluarga Thompson ingin melindungi David. Tetapi keluarga Thompson adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Gibson. Dan dia, Frank, adalah pewaris pertama keluarga Gibson dan calon kepala keluarga. Bahkan jika patriark keluarga Thompson melihatnya, dia harus dengan hormat memanggilnya tuan muda tertua. David ada di rumah Thompson, jadi dia bisa pergi menjemput seseorang. Selama Anda menangkap David di bawah mata seluruh Starvoid Realm, Frank juga bisa menyuruh semua orang untuk tutup mulut. Biarkan keluarga besar seperti keluarga Stone tidak berdaya. Mudah diambil olehnya, setidaknya selamatkan sedikit muka. Tapi Frank juga mendengarnya. Sekarang keluarga Stone dan Thompson saling berhadapan demi David. Sikap untuk pergi berperang, bahkan aliansi suci pun terlibat. Frank sangat bingung, seorang pria yang muncul entah dari mana. Apa kekuatan sihir yang bisa membuat keluarga Thompson tidak ragu untuk bertarung dengan keluarga Stone, tetapi juga melindunginya? Hanya saja masalah ini, Anda harus melihat orang-orang dari keluarga Thompson sebelum Anda tahu apa yang terjadi. Frank tidak peduli sama sekali. Keluarga Thompson berani mengabaikan keluarga Stone demi David. Bahkan dengan risiko memulai perang dengan keluarga Stone. Tapi dia tidak pernah berani menyangkal wajah Frank Gibsonnya. Ini adalah kesenjangan status. Bobotnya sendiri lebih berat dari seluruh keluarga Stone. Bahkan jika keluarga Stone memiliki 2 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Ini adalah kepercayaan dari pewaris pertama keluarga Gibson sebagai 6 pahlawan dari Starvoid Realm. Siapa yang membiarkan keluarga Gibsonnya memiliki leluhur tingkat raja yang suci? Selain itu, leluhur tingkat raja suci ini sangat optimis tentang Frank, dan sering membimbingnya dalam kultivasinya. Dengan cara ini, itu telah meningkatkan modal kebanggaannya. Frank membawa ribuan jenius dari generasi muda Starvoid Realm ke benua ilahi tengah, dan tentu saja dia tidak bisa menyembunyikannya dari orang lain. Tentu saja, Frank juga tidak ingin menyembunyikannya. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian semua orang. Beritahu semua orang. Meskipun ada 5 pahlawan yang lebih sedikit di 6 pahlawan dunia maya bintang. Daya tarik Frank Gibsonnya masih belum lemah. Ada begitu banyak jenius yang mau mengikutinya. Amadi juga berada di tim jenius yang terdiri dari ribuan orang saat ini. Kekuatannya rendah, dan dia bahkan belum mencapai tingkat keabadian. Tapi statusnya tidak rendah. Star Mansion milik kekuatan tingkat kedua dari Starvoid Realm. Amadi juga tuan muda dari Star Mansion, pasti memenuhi syarat untuk acara ini. Dan dia masih sangat muda, kurang dari 500 tahun, pada usia ini, dia sudah menjadi jenius di antara para jenius. Kalau tidak mungkin menjadi tuan muda Istana Bintang. Setelah Frank mengumumkan bahwa dia akan datang ke benua ilahi tengah, Amadi diam-diam memberitahu David berita itu. Dia ingin David cepat menemukan cara untuk meninggalkan tempat itu. Ketika Frank tiba, ditambah dengan tim jenius yang terdiri dari ribuan orang, peristiwa pasti akan meningkat lagi. Tapi mendapatkan jawaban David membuatnya tidak perlu khawatir. Bahkan jika dia tahu bahwa David sedang menghibur dirinya sendiri, Amadi juga tidak punya jalan keluar. Di bawah blokade begitu banyak tuan dari keluarga Stone, bagaimana mungkin David memiliki kesempatan untuk melarikan diri?
Jika Anda bisa melarikan diri, dia sudah melarikan diri. Mengapa menunggu sampai sekarang? Amadi ingin membantu David, namun, dalam situasi sekarang, dia juga memiliki pengetahuan diri. Ketahuilah bahwa Anda tidak memenuhi syarat. Kekuatannya sendiri rendah, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci di belakangnya, jadi dia tidak bisa campur tangan sama sekali. Satu-satunya yang bisa membantu David ini untuk berbaur di antara kerumunan dan menyampaikan beberapa berita dari dunia luar ke David. Eliza sedang dalam ayunan penuh untuk penyelesaian akhir. Itu harus diselesaikan dalam batas waktu hari terakhir yang dijanjikan kepada David. 3 hari keluar dari mulutnya. Sekarang setelah dikatakan, itu harus dilakukan, dan itu tidak bisa ditunda lagi. Setelah mengetahui bahwa Frank datang ke sini dengan tim jenius yang terdiri dari ribuan orang, Eliza tercengang. Kemudian kepanikan tanpa batas menyelimutinya, menyebabkan tubuhnya mulai gemetar. Bukankah Frank memanggil semua jenius dari Starvoid Realm untuk mengadakan acara besar? Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Itu juga membawa begitu banyak jenius dari Starvoid Realm. Apa yang ingin dia lakukan dengan keriuhan sebesar itu? Mungkinkah? Apakah dia di sini untuk menikahinya di depan umum? Mungkin. Kecuali motif ini, Eliza tidak bisa memikirkan alasan mengapa Frank datang ke sini. Bagaimana melakukan? Bagaimana melakukan? Bagaimana melakukan? Eliza bertanya pada dirinya sendiri berulang kali. Dia tidak ingin menjadi korban keluarga Thompson untuk menyenangkan keluarga Gibson. Dan telah melakukan upaya terkait sepanjang waktu. Kini ada secercah harapan. Akibatnya, pada saat kritis terakhir ini, itu gagal. Eliza tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak. Dia benar-benar tidak bisa menikahi Frank. Jika tidak, hidupnya akan hancur. Selain itu, Eliza juga mengerti. Frank sama sekali tidak menyukainya dan ingin menikahinya. Dia hanya ingin menggunakan metode ini untuk lebih jauh mengganggu keluarga Thompson, dan akhirnya mencapai tujuan untuk sepenuhnya menduduki perusahaan kornucopia. Suatu ketika keluarga Gibson bergerak melawan keluarga Thompson. Hubungan bersama asli antara keduanya pasti akan rusak. Ketika dia terjebak di tengah, itu akan menjadi situasi terburuk. Eliza tahu, hanya David yang bisa menyelamatkan dirinya dari Frank. Tugas yang diberikan David belum selesai. Dia harus membantu David menyelesaikan sesuatu sebelum dia memenuhi syarat untuk meminta bantuan David. Tidak banyak yang tersisa, harus bisa mengejar. Setelah tenang, Eliza terus bekerja keras. Berita kedatangan Frank, biarkan rasa krisisnya tiba-tiba meletus. Dia khawatir, efisiensinya telah melambat. Eliza belum tahu, Frank tidak pernah memikirkan tunangannya sejak dia meninggalkan retreanya sampai sekarang. Dia telah mempersiapkan acara ini. Setelah acaranya gagal, hatinya penuh dendam. Kemudian dia mengalihkan targetnya ke David dan 5 elit lainnya. Dia ingin menyelesaikan David terlebih dahulu. Mengeluarkan sedikit kemarahan, mungkin wanita memberatkan di mata seorang kultivator seperti Frank. Hanya mempengaruhi kecepatan dia menghunus pedang. Alasan mengapa dia setuju untuk menikahi Eliza adalah karena dia ingin mengambil kesempatan ini untuk ikut campur dalam urusan internal keluarga Thompson. Bab 1662. Satu hari lagi berlalu, datang keesokan paginya. Hari ini adalah hari terakhir dari 3 hari yang dikatakan Eliza. Jika tidak ada yang lain, David dan Chester akan menyelesaikan transaksi senilai 2 triliun koin bintang hari ini. Ini. Dapatkan 2 juta poin dewa. Dia bisa menembus kekuatannya sendiri ke level Saint sejati. Adapun seberapa jauh itu akan berakhir, itu juga tergantung pada berapa banyak dewa yang ada. Jika hanya 2 juta, itu dapat dipromosikan ke tingkat Santo sejati yang terlambat. Jika bisa mencapai 2,3 juta, puncak tingkat suci sejati dapat ditembus. Dini hari ini, Cornucopia menyambut tamu kelas berat. Frank, salah satu dari 6 pahlawan Starvoid Realm, pewaris pertama keluarga Gibson. Dan keluarga Gibson memiliki identitas lain. Itu adalah salah satu dari 6 kekuatan teratas di Starvoid Realm dengan level Saint King, dan juga pendukung di belakang keluarga Gibson. Kedatangan Frank itu secara langsung memberitahu Suren, leluhur alam suci yang ditempatkan di sini. Dia adalah orang dengan status tertinggi dan terkuat di keluarga Thompson di sini. Secara alami, dia akan menerima Frank. Chester, presiden perusahaan tumpah ruah, tidak memenuhi syarat. Belum lagi yang lainnya. Tentu saja, jika Suren tidak ada, hanya Suren dengan peringkat tertinggi yang maju. Pada saat ini, itu di ruang tamu kamar dagang Cornucopia. 2 pria, 1 tua dan 1 muda, sedang duduk di dalam.
Yang tua adalah Suren, dan yang muda secara alami adalah Frank. Suren senior, saya datang tanpa diundang, mohon maafkan saya. Frank berkata kepada Suren dengan sopan. Meskipun dia sangat tinggi, tapi di hadapan orang-orang kudus yang kuat, harus ada rasa hormat. Jika tidak, jika itu tersebar, membuatnya merasa tidak punya sopan santun. Bagaimanapun, Frank hanya setengah orang suci, dan belum mencapai orang suci yang sebenarnya. Tunggu sampai dia mencapai alam orang suci, hanya untuk berinteraksi dengan orang suci kuat lainnya. Keponakan Frank tidak harus sopan. Keluarga Gibson dan Thompson selalu memiliki hubungan dekat, membantu dan mendukung satu sama lain. Apalagi yang ada antara kamu dan aku. Karena kamu di sini, anggap tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Suren juga menjawab dengan sopan. Ambisi keluarga Gibson hampir menyebar ke kekuatan utama di Starvoid Realm. Suren juga mengetahuinya, tapi sekarang bukan waktunya bagi kedua belah pihak untuk merobek wajah mereka. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Frank tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Apakah Anda menganggap tempat ini sebagai rumah Anda? Ini adalah apa yang Anda, Suren, katakan. Kemudian dia dipersilakan. Tidak hanya di sini, ini tidak akan lama. Seluruh bisnis tumpah ruah akan menjadi industri keluarga Gibson. Saya lega mendengar apa yang dikatakan senior Suren. Saya pikir senior Suren tidak menyambut saya. Frank tertawa. Senyumannya saja sudah membuat Suren sedikit muak. Dia tidak sabar untuk menamparnya dan membunuh bajingan keluarga Gibson ini. Tetapi kenyataan tidak mengizinkannya untuk melakukannya, dia hanya bisa menanggungnya. Tentu saja Frank tahu bahwa Suren memiliki pendapat tentangnya. Bukan hanya pada diri sendiri. Dia khawatir ada pendapat tentang seluruh keluarga Gibson. Namun, dia menyukai hal semacam ini, pihak lain tidak bisa terbiasa dengannya, dan dia tidak bisa menghilangkan perasaannya. Itu membuat Frank merasa sangat keren. Ini harus dilakukan dengan kekuatan mutlak. Sama seperti hari ini. Suren tahu bahwa keluarga Gibson ingin menduduki perusahaan kornucopia, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dia hanya bisa menyaksikan keluarga Gibson mendekat selangkah demi selangkah, lalu perlahan mundur. Pada akhirnya, ketika tidak ada cara untuk mundur, Anda mungkin berjuang sampai mati, atau bahkan tidak berani berjuang. Kemanapun keponakanku pergi, pintu kornucopia akan selalu terbuka untukmu, kata Suren sambil tersenyum. Kalau begitu terima kasih banyak kepada senior Suren, tapi aku di sini kali ini, dan aku ingin tahu sesuatu darimu. Keponakan, tolong bicara. Saya mendengar bahwa David, buronan penjahat keluarga Stone, ada dalam bisnis tumpah ruah Anda. Tanya Frank. Dari mana keponakan Frank mendengar tentang ini? Suren mengerutkan kening, dan bukannya menjawab pertanyaan Frank, dia malah bertanya. Suren senior, keluarga Gibson saya juga merupakan salah satu dari 6 kekuatan teratas di Starvoid Realm. Saya bahkan tidak dapat menemukan informasi ini, jadi bagaimana saya bisa mendapatkan pijakan di Starvoid Realm? Apakah menurut Anda begitu? Frank cukup bangga. Suren melirik Frank dan menjawab tanpa daya, David memang dalam bisnis tumpah ruah saya, dia adalah pelanggan VIP di sini, selama dia tidak pergi secara sukarela, kita tidak bisa meledakkannya, tidak hanya itu, kita harus membuatnya aman. Karena David ada di sini, maka aku tidak datang dengan sia-sia. Senior Suren, aku ingin tahu apakah aku bisa bertemu David ini. Mengapa keponakan Frank ingin bertemu dengannya? Kamu sepertinya tidak memiliki kesamaan, dan kamu tidak saling mengenal, kan? Saya benar-benar tidak mengenalnya, tetapi itu tidak mempengaruhi saya untuk melihatnya. Orang yang mampu seperti ini muncul di Starvoid Realm. Dengan kekuatan satu orang, dia menarik perhatian seluruh Starvoid Realm, menghasilkan situasi saat ini. Saya, Frank Gibson, adalah yang keenam salah satu yang terbaik, bagaimana Anda bisa tidak bertemu langsung? Frank tampak seperti menerima begitu saja. Keponakan saya ingin bertemu David, saya dapat meminta Anda, tetapi sebagian besar waktu dia tidak akan melihat Anda. Anda harus siap secara mental, jawab Suren. Ketika Frank mendengar kata-kata itu, wajahnya langsung berubah muram. Apa yang kamu katakan? Apa kekuatanmu? Identitas apa? Saya ingin melihat seorang anak laki-laki berbulu yang tiba-tiba muncul. Suren seharusnya membawanya ke sini secara langsung. Dia bahkan harus bertanya kepada pihak lain apakah mereka setuju atau tidak. Apakah ini meremehkannya? Masih memandang rendah keluarga Gibson. Oh. Apa maksudmu senior Suren? Aku mau melihat seseorang, dan aku masih perlu melapor. Selain itu, kamu adalah orang suci. Apakah kamu terlalu meremehkan David? Kualifikasi apa yang dia miliki? Frank bertanya dengan suara yang dalam. Dia sekarang sudah di ambang erupsi. Untuk David, dia mencuri pusat perhatiannya. Frank awalnya tidak puas, ditambah dengan kata-kata Suren untuk meremehkan dirinya sendiri dan meninggikan David. Dia merasa seperti akan mengambilnya lagi.
Keponakan saya salah paham, David adalah tamu paling senior dari bisnis tumpah ruah saya, bukan dari keluarga Thompson saya. Saya tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dia melihat Anda. Adapun apakah dia akan melihat Anda atau tidak, itu tergantung pada suasana hatinya. Jika dia tidak mau. Jika demikian, benar-benar tidak mungkin. Suren menjawab tanpa daya. Frank merasa bahwa dia telah sangat dihina. Dia benar-benar akan meledak. Mengapa semuanya menjadi salah sejak menerobos alam setengah langkah orang suci? Pertama, acara tersebut diadakan atas namanya sendiri, tetapi popularitasnya tidak menyalip David dan konfrontasi antara Stone dan Thompson. Kemudian di antara 6 pahlawan, 5 lainnya bergabung untuk melawannya, membuatnya kehilangan muka di acara tersebut. Sekarang dia ingin bertemu David. Semua diblokir oleh Suren. Beraninya dia. Apa yang dipikirkan Frank sebelum dia datang adalah bahwa jika David ada di keluarga Thompson, itu akan ada di tangannya sendiri dan biarkan dia yang menanganinya. Akibatnya, jangan bicara tentang mencubit David sekarang. Bahkan untuk bertemu pun sulit. Sebelum dia tutup, keluarga Thompson tidak akan pernah berani melakukan ini. Apa yang terjadi ketika Anda menutup diri? Mengapa rasanya seluruh situasi di Star Void Realm telah berubah? Bab 1663. Frank tidak tahu apa yang terjadi selama retretnya. Biarkan keluarga Thompson berani memperlakukan diri mereka sendiri seperti ini. Jangan bilang itu anak berbulu seperti David. Bahkan jika itu adalah 5 dari 6 pahlawan Star Void Realm lainnya. Frank suka melihatnya kapanpun dia mau. Dapat dikatakan bahwa di seluruh generasi muda Star Void Realm, tidak ada yang tidak bisa dia lihat. Dan tidak diperlukan pemberitahuan sama sekali. Ada orang yang memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk menolaknya di Star Void Realm. Dia khawatir hanya pembangkit tenaga listrik di atas tingkat suci sejati. Alam suci setengah langkah tidak berani melakukan apa-apa. Setelah dia menjadi kepala keluarga Gibson, bahkan orang suci sejati tidak berani melihatnya. Awalnya, Frank menghormati Suren sebagai orang suci. Akibatnya, dia tidak berharap pihak lain tidak menganggapnya serius sama sekali. Dan mengatakan hal yang sangat memalukan. Frank marah. Sebagai salah satu dari 6 pahlawan Star Void Realm dan pewaris pertama keluarga Gibson, dia tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Karena Suren tidak memberinya muka, lalu mengapa dia harus saling menghormati? Terlebih lagi, keluarga Thompson pada awalnya adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Gibson. Sulit untuk dikatakan, kapan anjing berani menggigit pemiliknya. Jika bukan karena keluarga Gibson yang berdiri di belakang keluarga Thompson. Mustahil bagi perusahaan tumpah ruah keluarga Thompson untuk menjadi salah satu dari 5 perusahaan besar di benua ilahi tengah. Bahkan jika mereka bisa berkembang, dengan kekuatan keluarga Thompson, tidak mungkin menyimpan kekayaan yang begitu besar. Dari 4 perusahaan besar lainnya, mana yang tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang suci di belakangnya? Pendekatan Suren, biarkan Frank memutuskan untuk tidak lagi menjadi sia-sia dan merendahkan. Saatnya menggunakan identitas Anda, dia tidak pernah pelit. Dalam keluarga Gibson, dia memiliki kualifikasi ini. Suren, sekarang aku dengan sungguh-sungguh memberitahumu sebagai pewaris pertama keluarga Gibson dan kepala keluarga masa depan, David ini, aku tidak hanya ingin melihatnya hari ini, tetapi juga membawanya pergi, terlepas dari apakah Suren kamu keluarga setuju atau tidak, saya akan melakukan hal yang sama. Jika keluarga Thompson Anda berkenalan, ambil inisiatif untuk membawanya ke saya, jika tidak. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Balikkan wajah Anda dan jangan kenali orang, kata Frank dengan sungguh-sungguh. Sekarang dia bahkan tidak repot-repot menambahkan kata, senior, dan memanggil nama orang lain secara langsung. Jika itu adalah orang selain 6 pahlawan, berani mengancam pembangkit tenaga listrik Saint Realm seperti ini. Saya khawatir itu akan dihapuskan sejak lama, atau bahkan dibunuh. Orang suci tidak boleh dihina, ini bukan lelucon. Tetapi 6 pahlawan dari Star Void Realm berbeda. Identitas mereka ditakdirkan bahwa bahkan jika mereka mengatakan hal seperti itu, tidak ada alam suci yang berani mengambil tindakan terhadap mereka. Ledakan mendadak Frank, jadi Suren tidak bisa kembali sadar untuk sementara waktu. Dia tidak mengerti, dia baik-baik saja barusan, mengapa anak ini menjadi begitu serius. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa jika dia ingin melihat David, dia membutuhkan persetujuan dari pihak lain. Ini juga benar. Dia juga mengatakan hal yang sama 2 hari yang lalu ketika menghadapi permintaan Mobe. Tidak ada yang salah. Mengapa dia merasa sangat berbeda ketika dia tiba di Frank? Melihat Frank yang tiba-tiba menjadi marah. Suren juga marah. Lagi pula, dia juga orang suci. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya, Frank hanyalah orang suci setengah langkah. Diancam oleh alam suci setengah langkah, Suren tidak bisa menutup wajahnya. Jika keluarga Gibson tidak menunjukkan ambisi mereka,
Dia mungkin bertahan. Bagaimanapun, keluarga Thompson telah terkena cahaya keluarga Gibson, dan meminjam kekuatan keluarga Gibson untuk sampai ke tempat mereka sekarang. Dan status Frank dalam keluarga Gibson bahkan melampaui orang suci biasa. Tapi sekarang ambisi keluarga Gibson telah terungkap. Jelas bahwa mereka ingin menyerbu bisnis tumpah ruah keluarga Thompson. Suren tidak akan sujud lagi. Dia ingin menunjukkan keagungan kesucian. Beritahu Frank, apa itu orang suci yang tidak bisa dihina? Frank, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu mengancam orang suci, apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukannya? Suren bertanya dengan suara yang dalam. Kata-kata itu baru saja selesai. Dia disambut oleh ledakan tawa ceria. Hahaha. Tawa ini secara alami dibuat oleh Frank. Suren tidak menyela, hanya menatapnya dengan wajah muram dan tersenyum. Setelah tertawa selama lebih dari 10 detik, Frank berhenti dan mencibir, itu hanya orang suci palsu, apa konsekuensinya jika kamu mengancamnya? Suren, kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri, kamu tidak berpikir kamu alam suci palsu, bisakah kamu sombong di depanku? Kualifikasi apa yang kamu miliki? Ketika kamu mencapai tingkat suci sejati, aku mungkin masih memandang rendah kamu, seperti untuk saat ini. Ho! Setelah dia selesai berbicara, Frank menatap Suren dengan sinis. Terutama ejekan di akhir, itu bahkan mengungkapkan penghinaannya terhadap tingkat sudo suci di dalam hatinya. Ini hampir seperti mengatakan bahwa tingkat sudo suci hanyalah sampah. Frank Gibson, kamu sudah keterlaluan, level sudo sage juga orang suci, dan kamu hanya setengah orang suci sekarang, kualifikasi apa yang harus kamu pandang rendah pada sudo sage? Di matamu, itu hanya orang bijak semu. Aku bisa menamparmu sampai mati sekarang, apakah kamu percaya atau tidak? Suren berkata dengan tenang. Sedikit yang dia tahu bahwa hatinya penuh amarah sekarang. Ini adalah pertama kalinya Suren ditertawakan oleh orang-orang yang bahkan belum mencapai alam suci. Dia telah melihat ke-6 pahlawan Starvoid Realm. Tidak ada yang seperti Frank. Faktanya, Frank sebelum mundur tidak seperti ini. Hanya saja setelah menerobos alam setengah langkah dan keluar kali ini, aku tidak tahu apa yang dilakukan anak ini. Beraninya kamu secara terbuka memprovokasi alam suci. Bukankah itu akan menjadi retret untuk mematikan otak? Tampar aku sampai mati. Suren, jangan bicara tentang apakah kamu bisa melakukannya atau tidak, bahkan jika kamu bisa melakukannya, jadi apa? Apakah kamu berani? Aku berdiri di sini, dan kamu tidak berani menyentuh sehelai rambutku, kalau tidak, bukan hanya kamu, seluruh keluarga Thompson akan menderita, kata Frank dengan arogan. Dia tidak bisa mengalahkan Suren. Namun, dia tidak khawatir Suren akan melakukan apapun padanya. Itulah manfaat memiliki latar belakang yang kuat. Dari lahir sampai sekarang, sebagai keturunan langsung dari keluarga Gibson. Kebanggaan dan kesombongan Frank telah terukir di tulangnya. Di mata semua keluarga Gibson, keluarga Thompson tidak lain adalah anjingnya sendiri. Padahal anjing itu sekarang agak kuat, tapi tetap tidak bisa mengubah fakta tentang anjing itu. Aku benar-benar tidak berani menyentuhmu, tapi itu bukan karena kekuatanmu sendiri, Frank Gibson, kamu hanya dari latar belakang yang baik, itu bukan keterampilan, jika kamu tidak mendapat dukungan dari keluarga Gibson, kamu berani mengatakan kata-kata ini di depanku. Petik 2. Hahaha, Suren, kamu sangat lucu. Kenapa kamu tidak bisa menjadi terampil jika kamu berasal dari latar belakang yang baik? Lalu kamu berbakat ketika kamu lebih tua. Ketika aku seusiamu, jika Anda satu-satunya yang memiliki kekuatan, itu tidak sebaik kepala. Jika Anda dapat dibunuh, mengapa Anda harus malu untuk hidup? Pada saat itu, saya akan dapat mengembalikan apa yang baru saja Anda katakan, dan tampar kamu sampai mati, kamu tua yang abadi. Kata Frank sambil tertawa lebar. Suren menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Menekan dorongan kuat untuk melakukannya. Cobalah untuk tetap tenang. Dia benar-benar takut bahwa dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan bajingan itu sampai mati. Tidak bisa melakukannya. Tidak bisa melakukannya. Jangan lakukan itu. Suren memperingatkan dirinya sendiri berulang kali di dalam hatinya. Mulailah hari ini, konsekuensinya akan serius. Bocah di depannya bukan hanya pewaris keluarga Gibson. Dia juga keturunan paling terhormat dari leluhur tingkat Raja Suci dari keluarga Gibson. Hampir siklus pernapasan turun. Suren akhirnya dengan paksa menahan diri. Bab 1664. Frank Gibson. Suren menggertakkan giginya dan meneriakkan kata demi kata. Meski menahan keinginan untuk melakukannya, tapi Suren masih terbakar amarah saat ini. Dengan penampilan itu, dia berharap bisa menelan Frank hidup-hidup. Sebuah pembangkit tenaga listrik ranah bijak yang bermartabat. Dia disebut abadi. Cukup anekdot, hal absurd seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan latar belakang seperti Frank. Jika ada orang lain yang berani mengatakannya,
Suren sudah menamparnya di telapak tangannya. Puan muda ini ada di sini. Suren, aku suka caramu menatapku dan tidak bisa menyingkirkanku, kenapa? Kamu masih ingin melakukannya? Ayo. Puan muda ini berdiri di sini dan lihat apa yang kamu bisa lakukan, kata Frank dengan nada menghina. Suren tidak peduli sama sekali. Keluar dari sini, ini firma Cornucopia, bukan keluarga Gibsonmu, jadi kamu tidak boleh dibiarkan berkeliaran di sini. Suren menegur dengan marah. Mau aku pergi? Tidak apa-apa. Bawa David kepadaku, dan aku akan pergi. Kalau tidak, tuan muda ini akan menemukannya sendiri. Jika itu tempat yang besar, David masih bisa terbang. Delusi, Franem, aku tidak akan memberimu David, dan aku tidak akan membiarkanmu menjadi liar. Kamu harus mati. Suren, terserah kamu. Karena kamu tidak ingin menyerahkan David, aku hanya bisa menemukannya sendiri. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Setelah Frank selesai berbicara, dia bangkit dan bersiap untuk pergi dari sini untuk menemukan jejak David. Cornucopia sangat besar, tapi ini bukan apa-apa bagi Frank, yang telah memupuk kekuatan spiritual. Selama Anda menyebarkan kekuatan mental Anda akan segera dapat menemukan David. Frank, jangan pergi terlalu jauh, aku telah menanggungnya lagi dan lagi hari ini, jangan memaksaku. Suren juga berdiri. Bagaimana dengan memaksamu? Frank bertanya dengan penuh minat. Jika Anda membuat masalah seperti ini lagi, jangan salahkan saya karena menangkap Anda, dan kemudian menyerahkannya kepada keluarga Gibson senior Anda, sehingga mereka dapat melihat bagaimana keluarga Gibson mengajar generasi muda. Keluarga besar seperti itu telah mengkultivasi seseorang. Siapa yang tidak mengerti Anda? Pewaris status etiket. Frank, bukan karena saya memandang rendah Anda, sama seperti Anda, tidak peduli seberapa kuat bakat Anda tidak dapat membuat masalah besar. Jika keluarga Gibson jatuh ke tanganmu, aku pikir kamu akan dikalahkan cepat atau lambat. Kata-kata Suren, itu langsung memicu kemarahan Frank sepenuhnya. Sebagai salah satu dari 6 pahlawan Star Void Realm, pewaris pertama keluarga Gibson. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Frank mendengar segala macam pujian. Kapan Anda pernah mendengar kata-kata menjijikkan seperti itu? Ada helaan napas lega di hatinya. Bagaimana Frank bisa tahan dengan kata-kata seperti itu? Dia menunjuk Suren dan berkata dengan tegas, Suren, bukan giliranmu untuk mengkhawatirkan urusan keluarga Pangku. Tanpa dukungan keluarga Gibsonku, akankah keluarga Thompsonmu hari ini? Pada akhirnya, keluargamu tidak lain adalah An Asteris Inc. Kami hanya memiliki seekor An Asteris Inc., dan sekarang setelah An Asteris Inc. itu menjadi kuat, sungguh menggelikan bahwa ia ingin kecanduan kepada Tuhan. Begitu Frank mengatakan ini, dia keluar. Menyinggung seluruh keluarga Thompson. Pikirkan keluarga Thompson sebagai seekor anjing, pikirkan saja di dalam hatimu. Bahkan jika semua garis keturunan langsung dari keluarga Frank berpikir demikian, mereka tidak boleh mengatakannya. Terlebih lagi, di depan orang-orang kuat dari alam suci keluarga Thompson. Bukankah itu tidak nyaman? Namun, Frank tidak bisa memikirkan hal ini. Dia selalu sombong. Ditambah dengan berbagai pengalaman tidak memuaskan dari pintu keluar ini, keluhan sudah menumpuk, jadi dia langsung mengatakan apa yang dia pikirkan. Bagaimanapun, dia merasa bahwa apa yang dia katakan itu benar. Keluarga Thompson awalnya adalah anjing dari keluarga Gibson. Hanya saja anjing itu semakin kuat sekarang. Alasan mengapa keluarga Gibson memutuskan untuk menyerang keluarga Thompson. Dia juga merasa bahwa keluarga Thompson tidak bisa lagi dibiarkan tumbuh dewasa. Jika suatu hari, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci muncul di keluarga Thompson, itu akan benar-benar di luar kendali. Pada saat ini, Suren sudah sangat marah sehingga dia merokok. Beraninya Frank memperlakukan keluarga Thompson sebagai anjing. Ini memarahi 3 leluhur suci sejati dari keluarga Thompson. Tidak peduli seberapa tinggi status Anda, Frank, Anda hanya seorang junior. Hanya menghina diri sendiri, Suren hampir tidak bisa bertahan. Sekarang bahkan leluhur tingkat suci sejati dari keluarga Thompson telah memarahi mereka bersama. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Jika Suren tidak melakukan apa-apa hari ini, biarkan Frank melakukan apapun yang dia inginkan dalam tumpah ruah ini. Maka keluarga Thompson benar-benar seekor anjing. Frank, Gibson, kamu menipu orang. Juga, bahkan, hari ini aku akan menangkapmu dan membiarkan orang tuamu datang untuk menebus orang, tapi aku ingin melihat bagaimana keluarga Gibson mengajarimu. Junior, dia bahkan mengajarimu sampah seperti itu. Ketika Suren mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya sudah bergerak. Cepat bergegas menuju Frank. Untuk serangan mendadak Suren, itu juga benar-benar di luar harapan Frank. Saya tidak berharap orang ini benar-benar berani menembak dirinya sendiri. Cukup berani, Frank sangat marah. Suren, kamu berani. Suren tidak peduli sama sekali.
Sekarang dia telah memutuskan untuk memulai. Dia tidak akan ragu lagi. Tubuh telah muncul di depan Frank, meraih ke sisi lain. Tembakan kuat ranah suci, ditekan dengan guntur. Biarkan Frank, orang suci setengah langkah baru, tidak memiliki perlawanan. Itu seperti perahu kecil, hancur di bawah angin kencang dan ombak. Frank memelototi Suren dengan marah. Dia menyaksikan tanpa daya ketika dia mendekat, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat tangan Suren hendak menangkap Frank, sebuah kekuatan besar tiba-tiba turun ke atasnya. Ini adalah... Suren hanya merasakan tubuhnya mundur tak terkendali. Bang! Pukul langsung ke dinding ruang tamu, merobohkan lubang besar di dinding yang kokoh. Tabrakan itu juga menyebabkan semua bangunan di seluruh kornukopia bergetar hebat, seperti gempa bumi. Kekuatan yang terlihat, itu bukan sesuatu yang orang biasa mampu. David dengan cemas menunggu berita Eliza di dalam ruangan. Dia juga merasakan getaran bangunan di bawah kakinya. Apa yang telah terjadi? Hati David menegang, rasanya ada yang salah. Bukankah keluarga Stone yang memulai serangan? Sekarang kekuatannya belum menembus level Saint sejati, jika dia bertarung, itu akan merepotkan. Tampaknya hanya ada satu langkah antara tingkat Santo sejati setengah langkah dan tingkat Santo sejati, tetapi tidak ada perbandingan sama sekali. 10 lawan level Saint setengah langkah tidak akan menjadi lawan level Saint awal. Terlebih lagi, 2 orang suci sejati dari keluarga Stone tidak pernah bisa sesederhana tahap awal. Bagaimana melakukan? Bagaimana melakukan? David berpikir dengan cemas. Dia ingin tahu apa yang terjadi. Dia tidak berani melepaskan kekuatan mentalnya untuk memeriksanya, karena takut menarik perhatian orang suci sejati. Hanya bisa buru-buru di dalam kamar. Benar. David memikirkan seseorang. Amadi. Bukankah dia di luar? Harus tahu apa yang terjadi. Tanyakan saja padanya. Segera hubungi Amadi. Namun, jawabannya adalah semuanya normal di luar, dan keluarga Stone dan Thompson masih saling berhadapan, dan tidak ada perang. David menarik napas lega, tidak apa-apa jika tidak mengenai. Hanya hari lain, poin dewa menunjuk 1 di tangan. Dia tidak takut dengan tingkat suci sejati keluarga Stone. Bab 1665. Kamar dagang kornukopia di ruang tamu. Suren berjalan keluar dari lubang di dinding. Kekuatan pertahanan Ekaristi sangat kuat. Dia tidak banyak terluka, tapi ekspresinya sedikit bermartabat. Dapat bersembunyi dari persepsinya, dan menembaknya pada saat kritis. Kekuatan pria ini sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa bahkan puncak level Sudosage, atau bahkan level Sein sejati setengah langkah, tidak dapat sepenuhnya menghindari induksi Suren. Dan pria ini bisa. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya kemungkinan telah melampaui tingkat Santo palsu dan mencapai tingkat Santo sejati. Pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati, dimanapun dia muncul, pasti akan menimbulkan sensasi. Keluarga Gibson bahkan mengirim pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati untuk melindungi Frank. Benar saja, itu adalah keluarga dengan warisan yang kuat. Itu layak menjadi salah satu dari 6 kekuatan teratas di Starvoid Realm. Setelah Suren keluar dari lubang, dia menatap lelaki tua yang tiba-tiba muncul di samping Frank. Herman Gibson. Suren memanggil nama lelaki tua itu. Suren, kamu berani sekali, beraninya kamu menyerang pewaris pertama keluarga Gibsonku. Apakah keluarga Thompson akan memberontak? Tegur Herman tajam. Herman, kamu telah bersembunyi dalam kegelapan. Apakah kamu tidak tahu apa yang dikatakan Frank? Jika ini adalah pewaris pertama yang telah dikultivasikan oleh keluarga Gibson dan mewakili arti dari seluruh keluarga Gibson, maka keluarga Thompson saya tidak akan melayanimu. Suren berkata dengan tegas. Seluruh keluarga Thompson dimarahi oleh Frank sebagai an Asteris Inc. Jika demikian, Suren pura-pura tidak tahu. Wajah apa yang dia miliki untuk kembali ke rumah Thompson? Bagaimana lagi saya bisa bertemu dengan leluhur tingkat suci sejati dari keluarga Thompson? Suren, apa maksudmu? Mungkinkah keluarga Thompsonmu ingin meninggalkan keluarga Gibsonku? Apa? Kalian sekarang memiliki sayap yang keras dan ingin terbang sendiri? Sudah kubilang, itu tidak mungkin. Keluarga Gibsonmu memperlakukan keluarga Thompsonku seperti anjing. Apakah kami masih menjilati wajah kami dan terus melayani tuanmu? Itulah yang dikatakan Frank dengan santai, itu tidak bisa dianggap serius. Bicaralah dengan santai. Kurasa ini yang benar-benar dipikirkan oleh kalian semua keluarga Gibson. Suren mencibir. Suren, jangan mencari masalah, kamu meludahkan darah, Frank masih muda, dan terkadang dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan mengucapkan kata-kata marah. Kamu sudah sangat tua, mengapa kamu masih berdebat dengannya? Herman mengerutkan kening dan berkata. Herman, kamu benar-benar tidak sakit punggung saat berbicara.
Aku akui bahwa keluarga Thompson benar-benar meminjam kekuatanmu untuk mencapai pencapaian hari ini, tetapi segala sesuatu tentang bisnis tumpah ruah dilakukan oleh leluhurku dari keluarga Thompson, dan itu telah tumbuh selangkah demi selangkah hingga saat ini. Selama bertahun-tahun, berapa banyak sumber daya dan kekayaan yang telah dikirim keluarga Thompson kami ke keluarga Gibson Anda. Saya tidak menyangka bahwa di mata keluarga Gibson Anda, kami hanyalah seekor **Jing. Keluarga, biarkan leluhur tingkat suci sejati dengarkan keluarga seperti apa keluarga Gibson Anda. Wajah Suren penuh amarah. Kamu, Herman tidak dapat menemukan jawaban untuk sementara waktu. Apa yang baru saja dikatakan Frank memang agak berlebihan. Meskipun di hati mereka, keluarga Thompson hanyalah seekor **Jing. Tapi itu bukan hal yang baik untuk dikatakan. Tempat itu sunyi untuk beberapa saat. Tidak ada yang terus berbicara. Suren selalu memiliki ekspresi yang sangat marah, menatap Herman dan Frank di seberangnya. Cukup kuat bahwa dia bisa membuat pembangkit tenaga listrik tingkat suci yang sejati tidak bisa berkata-kata. Tentu saja, ada juga alasan mengapa Herman tidak ingin memperburuk keadaan. Jika tidak, ketika Suren mengambil tindakan terhadap Frank, dia akan dapat menghapuskan Suren. Alih-alih hanya menjatuhkan lawan. Status Frank dalam keluarga Gibson sangat tinggi, tidak hanya sebagai pewaris, tetapi juga orang yang dihargai oleh leluhur tingkat Raja Suci. Tidak bisa disakiti dengan cara apapun. 3 orang suci sejati dari keluarga Thompson juga bukan vegetarian. Meski 2 di antaranya mengalami luka parah, ini juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Karena itu, Herman tidak berani membunuh Suren. Frank, yang berdiri di samping Herman, tidak berpikir begitu. Keluarga akan mengirim Herman, pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati, untuk diam-diam melindungi keselamatannya. Itu benar-benar membuatnya sedikit tersanjung. Ini benar-benar suci. Status tinggi di Starvoid Realm. Itu adalah yang kedua setelah keberadaan Raja Suci. Frank memandang Herman dan Suren tanpa berbicara. Suasana menjadi sedikit aneh. Setelah memikirkannya, dia membuka mulutnya untuk memecah kesunyian. Dia memarahi dengan keras, sombong. Suren, kamu sangat berani, tetapi orang suci palsu, berani berbicara dengan leluhur Herman seperti ini, itu hanya mencari kematian. Diam. Frank, ini adalah percakapan antara orang suci, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Mari kita bicara ketika kamu sampai ke orang suci. Suren segera membalas. Aku tidak memenuhi syarat. Ini lelucon, Suren, kamu hanya hidup beberapa tahun lebih lama dariku. Dalam hal bakat, aku bisa mencampakkanmu 10 blok. Tidak akan lama sebelum aku melangkah ke ranah orang suci. Ketika kamu seusiamu, aku bisa menghancurkanmu dengan 1 jari. Karena kamu tahu bahwa aku lebih tua darimu, begitulah caramu memperlakukan orang tuamu. Keluarga Gibson, sebagai salah satu dari 6 kekuatan teratas di Starvoid Realm, mengajarimu hal seperti itu. Jangan takut ditertawakan. Jika itu menyebar. Siapa yang berani menertawakan? Siapapun yang berani menertawakanku akan membunuh siapapun. Kata Frank dengan berani. Frank, kamu terlalu sombong, Starvoid Realm bukan dominasi keluargamu, dan pada generasi muda, kamu masih jauh di belakang. Aku dapat memberitahumu dengan jelas sekarang, dengan kekuatanmu, berikan kepada seseorang itu bahkan tidak layak untuk membawa sepatu. Suren mencibir. Orang di mulutnya secara alami adalah David. Dengan David berusia kurang dari 1000 tahun. Jika dia bisa mencapai alam suci, Frank bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatunya. Tapi Frank tidak tahu. Mendengar kata-kata Suren, dia tidak bisa menahan tawa liar. Hahaha, Suren, apakah ada yang salah dengan otakmu, atau apa? Siapa yang tidak tahu bahwa di antara generasi muda Starvoid Realm, 6 pahlawan adalah yang paling banyak, dan tidak ada yang bisa berdiri di atas mereka, dan saya, Frank, adalah 6 pahlawan. Orang suci setengah langkah termuda di antara mereka, bahkan jika dikatakan bahwa saya adalah generasi muda pertama di Starvoid Realm, Anda mengatakan kepada saya sekarang bahwa saya tidak layak membawa sepatu dengan seseorang. Siapa yang akan percaya? Anda mengatakan ini kata-kata, tidak hanya meniadakan saya, tetapi juga meniadakan semua jenius di seluruh dunia bintang. Suren menggelengkan kepalanya. Hatinya hanya bisa menghela nafas. Sebelum bertemu David, dia sebenarnya juga berpikir begitu. Keenam pahlawan adalah wajah generasi muda dari Starvoid Realm. Namun, setelah bertemu David, baru pada saat itulah Suren mengerti bahwa ada orang di luar manusia, dan ada hari-hari di luar langit. Tidak hanya Frank, bahkan jika 6 pahlawan semuanya bertambah. Di tangan David, tidak ada 3 gerakan. Inilah perbedaan antara kesucian setengah langkah dan kesucian. Tampaknya hanya setengah langkah lagi. Faktanya, perbedaannya hanya 1 inci, dan 1000 mil hilang. Frank, ketidaktahuan tidak mengerikan, ketidaktahuan yang mengerikan sangat membenarkan diri sendiri, tunggu.
Segera Anda akan tahu apa itu pelaku kejahatan yang sebenarnya. Saya khawatir waktu akan membuat Anda merasa putus asa, kata Suren dengan tenang. Dia tidak lagi tega untuk terus berdebat dengan Frank. Ini benar-benar tidak perlu. Ambillah kesombongan Frank. Begitu dia melihat David, dia tidak bisa melihat siapapun yang mengejar harapan. Kepercayaan diri runtuh seketika. Kemudian Anda akan sangat terstimulasi, dan Anda tidak akan pernah pulih. Bab 1666. Untuk kata-kata Suren, Frank benar-benar tidak percaya. Berpikir bahwa pihak lain mengatakan itu hanya mencoba mengacaukan hati iblisnya sendiri. Bukan hanya dia yang tidak percaya, Herman juga tidak percaya. Frank adalah seseorang yang dihargai oleh nenek moyang kita. Dengan kekuatan para leluhur dan Raja Suci. Orang-orang yang dia hargai oleh orang tua itu pasti tidak akan buruk. Dapat dimengerti bahwa seseorang lebih kuat dari Frank. Dapat dikatakan bahwa Frank tidak layak membawa sepatu untuk seorang pemuda. Ini sedikit terlalu berlebihan. Suren, jangan bicara tentang orang-orang yang tidak berguna, jahat, dan perasaan putus asa. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat memberitahu orang ini. Saya ingin melihat siapa yang dapat membuat saya mengalami keputusasaan. Kata Frank tidak percaya. Aku berkata, kamu akan segera tahu, tidak ada gunanya memberitahumu sekarang, kamu tidak akan melihatnya. Kau. Frank hanya ingin terus membalas. Itu terganggu oleh sebuah suara. Oke, Frank, jangan membicarakannya untuk saat ini. Herman mencegah keduanya berdebat, sekarang bukan waktunya untuk berteori. Hal terpenting saat ini, jangan biarkan apa yang baru saja dikatakan Frank, memperlakukan keluarga Thompson sebagai An Asterisk Inc., jatuh ke telinga pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Thompson. Jika tidak, konsekuensinya mungkin serius. Perlakukan seluruh keluarga Thompson sebagai An Asterisk Inc. Apakah Anda tidak memperlakukan pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati keluarga Thompson sebagai seekor An Asterisk Inc.? Sama seperti pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Herman tahu. Ganti dengan kata-kata Anda sendiri. Itu pasti tak tertahankan. Jangan biarkan orang yang mengatakan ini membayar harganya, apa keagungan pembangkit tenaga listrik tingkat suci yang sebenarnya. Tingkat sudo suci tidak boleh dipermalukan. Belum lagi tingkat suci yang sebenarnya. Suren, apa yang kamu inginkan? Hean bertanya dengan suara yang dalam. Bagaimana menurutku? Aku juga ingin bertanya apa yang keluarga Gibson pikirkan. Frank datang ke sini tanpa alasan, dan memarahiku bahwa keluarga Thompson adalah seekor An Asterisk Inc. yang dibesarkan oleh keluarga Gibsonmu. Aku terluka, katakan padaku, apa-apa yang keluarga Gibson ingin lakukan. Suren bertanya dengan keras. Keluarga Thompson menjelaskan alasan dalam masalah ini, dan dia tidak takut pada Herman, orang suci sejati. Aku baru saja mengatakan bahwa Frank masih muda, sangat muda. Dapat dimengerti untuk berbicara dan melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya, Herman menjelaskan lagi. Saya dapat memahami hal-hal lain, tetapi saya tidak dapat memahami fakta bahwa keluarga saya adalah seekor An Asterisk Inc. Saya percaya semua orang di keluarga Thompson saya tidak dapat memahaminya. Lalu apa yang ingin kamu lepaskan? Herman bertanya dengan cemberut. Karena Frank berani mengatakannya, biarkan dia menjelaskan kepada 3 leluhur tingkat suci sejati dari keluarga Thompson, apa artinya keluarga Thompson adalah An Asterisk Inc. yang dibesarkan oleh keluarga Gibson. Suren, kamu harus memikirkannya dengan jernih. Ini adalah cara terbaik untuk menangani masalah ini untukmu. Setelah itu menjadi masalah besar, kamulah yang akan malu. Jika kamu membiarkan 3 leluhur suci sejati dari keluarga Thompson Anda tahu tentang itu, ketika 2 keluarga berkonflik, Anda akan menderita, jadi mengapa repot-repot? Herman dengan sabar membujuk. Dia juga bertaruh bahwa Suren tidak ingin melihat kedua keluarga berperang. Tidak ada yang salah dengan pergi berperang sekarang. Cepat atau lambat, akan ada hari seperti itu, kata Suren dingin. Herman secara alami mengerti arti dari kalimat ini. Tapi saat ini dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Keluarga Gibson belum siap, dan rencananya belum disahkan, jadi tidak pantas melakukan apapun dengan keluarga Thompson sekarang. Jika aliansi suci campur tangan pada saat itu akan sangat merepotkan. Ayo lakukan. Suren, aku akan meminta Frank untuk meminta maaf dengan tulus kepadamu. Ini adalah akhir dari masalah ini. Tidak ada yang diizinkan untuk menyebutkannya, dan tidak ada yang diizinkan untuk menyebarkannya. Bagaimana menurutmu? Frank mengatakan solusi hukum. Suren terdiam. Dia terus-menerus memikirkan pro dan kontra dari masalah ini di benaknya. Kata-kata itu dikirim kembali ke keluarga Thompson. Perang antara kedua keluarga kemungkinan akan terjadi lebih awal. Keluarga Gibson belum siap dan tidak mau melakukannya sekarang. Keluarga Thompson juga belum siap. Karena masalah David, 2 suara telah muncul di keluarga Thompson, dan mereka mulai berpisah perlahan.
Sekarang bertabrakan dengan keluarga Gibson, jelas bekerja lebih keras untuk keluarga Thompson. Tapi biarkan saja Frank pergi. Suren tidak akan berdamai. Jadi dia menjawab, karena itu permintaan maaf, tidak baik jika kamu tidak memiliki ketulusan. Ketulusan seperti apa yang kamu inginkan? Tanya Herman. Suren mengatakan ini. Ini membuktikan bahwa dia tidak ingin membunuh kedua belah pihak sekarang. Frank menarik napas lega. Jika kedua keluarga berperang sekarang, itu akan menghancurkan rencana keluarga Gibson. Pada saat itu, leluhur akan dimintai pertanggungjawaban. Dia memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimanapun, dia diam-diam melindungi Frank, tetapi dia tidak menghentikan Frank untuk mengucapkan kata-kata yang menghina pembangkit tenaga listrik tingkat suci yang sebenarnya. Saya ingin Frank berlutut dan meminta maaf kepada saya. Saya tidak akan menyelidiki masalah dia menyebut keluarga Thompson saya seekor An Asteris Inc. Kata-kata Suren jatuh begitu saja. Mustahil. Khayalan. Herman dan Frank berbicara pada saat yang sama dan menolaknya secara langsung. Apakah tidak mungkin? Kalau begitu aku hanya bisa membiarkan leluhur tingkat suci keluarga Thompson yang sebenarnya, kata Suren dengan serius. Suren, jangan pergi terlalu jauh. Aku berjanji untuk meminta maaf padamu. Cukup untuk memberimu wajah. Itu hanya angan-angan ingin aku berlutut. Frank tampak marah. Dalam kehidupan ini, dia hanya berlutut di depan leluhur tingkat raja dari keluarga Gibson. Memintanya untuk berlutut ke tingkat sudo suci kecil adalah penghinaan total terhadap kepribadiannya, dan itu tidak mungkin. Herman juga menambahkan pada saat ini, Suren, Frank adalah pewaris pertama keluarga Gibson saya, kepala keluarga masa depan, dan orang yang dihargai oleh leluhur tingkat raja keluarga Gibson saya. Dia sekarang tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga seluruh keluarga Pang saya. Rumah, berlutut benar-benar tidak mungkin. Karena Frank dapat mewakili keluarga Gibson Anda, dapatkah saya mengerti bahwa apa yang baru saja dia hina dan nasihatkan kepada keluarga Thompson juga berarti keluarga Gibson Anda? Suren mencibir. Suren, jangan ubah konsepmu. Tidak realistis meminta Frank untuk berlutut. Itu hanya permintaan maaf biasa. Jika kamu ingin menerimanya, terimalah. Jika kamu tidak menerimanya, keluarga Gibson saya sedang menunggu 3 orang suci sejati dari keluarga Thompson Anda untuk datang ke pintu Anda. Herman juga marah, terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong. Jika Suren bertekad untuk memberikannya kembali kepada keluarga Thompson, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Jika keluarga Thompson berani mengambil tindakan terlebih dahulu, kemudian implementasikan rencana terlebih dahulu dan menangkan lawan secara langsung, masalah besar untuk kehilangan lebih banyak lagi. Ini juga tidak mungkin. Siapa yang membuat Frank gagal tutup mulut? Surep tidak menjawab. Hanya diam-diam menonton Herman dan Frank. Mata ketiganya saling bertautan. Adegan itu kembali sunyi. Suasana perlahan menjadi semakin khusyuk. Keputusan Suren selanjutnya, hal ini kemungkinan akan mempengaruhi masa depan kedua keluarga. Dalam suasana yang bermartabat ini, ledakan. Tiba-tiba ada suara keras di langit, memecah kesunyian di sini. Ketiganya mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ke langit. Meskipun ada penghalang atap, tetapi kekuatan mental ketiga orang itu telah dilepaskan, dan mereka juga dapat memeriksa situasi di langit. Sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi, setelah suara keras, ada suara seseorang. Suren, serahkan David kepadaku, jika tidak jangan salahkan aku karena menghancurkan bisnis tumpah ruahmu. Mata Suren menyipit, saya merasa buruk di hati saya. Orang suci sejati lainnya. Bab 1667. Wilayah Barat Benua Ilahi Tengah. No. 47 Zona perdagangan besar. Atas perusahaan Cornucopia. Seorang pria parubaya berdiri di udara. Dia tidak menyembunyikan kekuatannya sedikit pun. Itu memancarkan aura yang menakutkan. Benar-benar suci. Pria parubaya ini ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Adegan yang begitu mengejutkan membuat banyak orang yang berkumpul di sekitar perusahaan Cornucopia bersemangat. Mereka benar-benar melihat pembangkit tenaga listrik tingkat Saint yang sebenarnya hidup. Ini adalah kekuatan tempur terkuat di bawah level Saint King dari Starvoid Realm. Orang yang tak terhitung jumlahnya melihat ke langit dengan mata memuja. Meskipun hanya nafas yang dikeluarkan pihak lain, itu membuat mereka tidak berani melihat secara langsung. Tapi tetap tidak bisa menghentikan hati semua orang untuk beribadah. Pria itu sangat mempesona. Orang-orang berikut dari keluarga Stone telah jatuh ke dalam kegilaan. Leluhur tingkat suci sejatinya sendiri telah tiba. Bagaimana mungkin mereka tidak gila, tidak bersemangat? Saya hanya tidak berteriak keras, karena takut mempengaruhi leluhur. Randall Stone berdiri di udara. Lokasinya persis di atas puncak bisnis Cornucopia. Dia datang kali ini,
Ini untuk menyelesaikan masalah yang belum bisa ditangani oleh keluarga Stone. Kedua ahli waris pertama dan kedua meninggal. Keluarga Stone masih mengobrol di sini. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Lakukan ketika Anda harus melakukannya, ada begitu banyak omong kosong. Jika bukan karena Louis yang mengirim berita itu kembali. Dikatakan bahwa David, pembunuh yang membunuh Luka, pewaris pertama keluarga Stone, berada di kornukopia dan dilindungi oleh keluarga Thompson, dan keluarga Thompson belum siap untuk menyerahkan mereka. Randall bahkan tidak tahu tentang ini. Keluarga seperti keluarga Thompson, yang saat matahari terbenam, berani menentang keluarga Stone. Bahkan tanpa penindasan dari keluarga Gibson. Keluarga Stone tidak akan takut pada keluarga Thompson. Meskipun keluarga Thompson memiliki 3 orang suci sejati, keluarga Stone hanya memiliki 2. Namun, dari 3 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Thompson, 2 di antaranya belum pulih dari cedera serius, dan sulit untuk mengatakan berapa banyak kekuatan mereka yang dapat diberikan. 2 orang suci sejati dari keluarga Stone semuanya sehat dan dapat mengerahkan 100% kekuatan tempur mereka. Tanpa pengaruh kekuatan eksternal, kedua keluarga harus berjuang untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Situasi saat ini adalah keluarga Gibson menginginkan bisnis tumpah ruah di tangan keluarga Thompson sebagai sapi perah. Kedua keluarga akhirnya akan putus. Hubungan antara keluarga Thompson dan keluarga Stone semakin dekat. Di bawah situasi ini, kualifikasi apa yang dimiliki keluarga Thompson untuk melawan keluarga Stone? Apakah dia benar-benar tahu dia akan mati dan ingin menarik punggungnya? Tapi keluarga Thompson juga tidak memikirkannya. Dia ingin menarik keluarga Stone menjadi bagian belakang. Mereka harus memiliki kekuatan itu. Dengan temperamen kekerasan Randall, dia tidak peduli tentang ini atau itu. Tembak saat waktunya menembak. Pada saat ini, sesosok muncul dari tanah. Itu adalah Louis, pembangkit tenaga listrik tingkat Sudosage dari keluarga Stone. Leluhur, Louis datang ke Randall dan berteriak dengan hormat. Salah satu dari mereka tampak setengah baya dan yang lainnya tampak tua. Tampaknya Louis lebih tua, namun nyatanya, Randall jauh lebih tua dari Louis. Ini karena Randall pernah mengambil harta surga dan bumi yang sangat langka, yang menyebabkan tubuhnya berubah. Faktanya, sebagian besar orang kuat dari alam suci, untuk persyaratan penampilan mereka sendiri, mengikuti arus dan tidak akan mengambil inisiatif untuk berubah. Mereka lebih fokus pada kekuatan. Tubuh tidak lain adalah kulit. Menurut catatan kuno, mengikuti alam akan memudahkan orang untuk mendapatkan Tao dan memahami dunia dengan lebih mudah. Ini juga akan lebih cepat untuk berlatih. Hanya sedikit orang suci yang peduli dengan penampilan, dan akan mencoba menemukan semua jenis harta untuk diubah. Herman jelas salah satunya. Louis, bagaimana kamu melakukan sesuatu? Karena sudah dipastikan bahwa pembunuhnya ada di sini, mengapa kamu tidak melakukannya? Keluarga menyerahkan barang-barang kepadamu, jadi kamu hanya membodohi dirimu sendiri. Di depan begitu banyak orang, keluarga Stone Anda akan kehilangan semua wajah Anda. Randall bertanya. Leluhur itu salah paham. Saya sudah mendekati Suren dan meminta seseorang, tetapi dia tidak akan memberikannya. Pada saat itu, orang-orang dari Aliansi Suci juga hadir. Suren mengakui bahwa David berada di kornukopia, tetapi dia hanya tidak menyerahkannya. Apa yang bisa saya lakukan? Kata Louis sedih. Tidak ada yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak membayarnya. Kamu tidak akan menangkapnya sendiri. Leluhur tua, Anda tidak tahu, ini adalah distrik barat, dan ini adalah medan perang utama keluarga Thompson. Kekuatan yang kami kirim tidak cukup. Jika kami memaksakan tindakan, itu hanya akan mengakibatkan kerugian. Kedua belah pihak, dan kehilangan keluarga Stone kami akan lebih besar, jadi saya baru saja mengirim berita kembali ke keluarga dan meminta dukungan. Saya tidak berharap orang tua Anda datang, sekarang kami dapat memberi keluarga Thompson perhatikan baik-baik dan beritahu mereka bahwa menyinggung keluarga Stone saya akan berakhir. Louis menjelaskan. Randall mendengus dan tidak terus berbicara. Itu bisa dianggap menyetujui pernyataan Louis. Di wilayah orang lain, jika kekuatannya tidak cukup, wajar untuk tidak mendapatkan manfaat. Jika Anda bergerak dan kalah pada akhirnya, itu benar-benar memalukan. Randall suka menggunakan tinjunya untuk bernalar, tapi dia tidak akan menemukan seseorang yang lebih kuat dari dirinya untuk melakukannya. Louis juga diam-diam menarik napas lega. Diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya. Jika leluhur tua ini tidak dapat dipuaskan hari ini, hari-hari ke depan akan menyedihkan. Randall dulunya adalah seorang maniak petarung yang terkenal dengan temperamen yang keras. Tidak peduli apakah Anda benar atau salah, Anda harus berjuang terlebih dahulu. Dalam konsepsinya, tinju besar masuk akal. Mulai perkelahian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menaklukkan lawan, kewajarannya sendiri menjadi masuk akal. Jika Anda tidak menerimanya, Anda akan dibunuh.
Louis benar-benar tidak mengerti, bagaimana mungkin keluarga membiarkan orang tuanya keluar. Tentu saja, jika Randall ingin datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Leluhur tingkat suci sejati lainnya dari keluarga Stone juga tidak baik. Percakapan antara keduanya diblokir oleh mereka dan tidak menyebar ke bawah. Orang-orang di bawah hanya bisa melihat dua orang di udara berbicara. Adapun apa yang mereka bicarakan, tidak ada yang tahu. Mobei dari Liga Suci juga ada di sana. Dia memandang Randall di udara. Alisnya berkerut tanpa sadar, bagaimana orang ini sampai di sini. Aku takut itu akan merepotkan hari ini. Jika Randall benar-benar menyakiti David, dia akan memimpin master yang tersembunyi di balik kegelapan di belakang David. Hal-hal bahkan lebih di luar kendali. Otak Mobei dibuat untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Randall menangkap David dan melukai atau bahkan membunuh David di bawah pengawasan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini, untuk menyelamatkan wajah keluarga Stone. Pada saat yang sama memperingatkan semua orang, menyinggung keluarga Stone adalah akhir. Kemudian Tuan David mengetahuinya. Dengan kemarahan yang tak terbatas, dia pergi ke keluarga Stone dan berperang melawan dua orang suci sejati dari keluarga Stone, serta orang suci palsu. Menurut tebakan Mobei, sangat mungkin bahwa Tuan David adalah Raja Suci. Pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Santo yang berada di tengah-tengah kemarahan setelah seorang murid langsung terbunuh. Paling-paling, keluarga Stone akan maju untuk membujuk mereka, dan diperkirakan mereka tidak akan membantu. Hasil akhir kemungkinan akan mengarah pada kehancuran keluarga Stone. Itu akan berdampak lebih besar. Tidak. Aliansi Suci harus diberitahu sesegera mungkin. Hal ini benar-benar di luar jangkauan kemampuan Mobei. Kekuatan level Sudosage bahkan tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam masalah ini. Bab 1668. Herman dan Louis berdiri di atas bisnis tumpah ruah, menunggu jawaban keluarga Thompson. Segera, di bawah mata banyak orang, tiga sosok dengan cepat bergegas keluar dari kompleks gedung firma Cornucopia. Namun, ketiganya tidak berdiri bersama, melainkan dibagi menjadi dua tim. Di satu sisi, Suren sendirian. Di sisi lain adalah Herman dan Frank. Tiga anggota keluarga Gibson, Stone, dan Thompson tampak seperti tripod, berdiri di udara, saling menatap. Ketika Herman muncul, Randall terus saling menatap. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati, hanya Herman, yang juga orang suci sejati, yang bisa dihargai olehnya. Hanya saja Randall tidak mengharapkannya. Ada orang suci sejati yang tersembunyi di perusahaan tumpah ruah. Randall Stone. Herman Stone. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati melaporkan nama masing-masing. Aku bahkan tidak menyangka kamu akan datang. Randall berkata dengan wajah muram. Keluarga Gibson adalah pendukung keluarga Thompson. Meskipun keluarga Gibson ambisius, kedua keluarga itu cepat atau lambat akan putus, tetapi mereka belum merobek wajah mereka. Di antara 6 kekuatan teratas, ada kesenjangan antara keluarga Gibson dan keluarga Stone. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Herman juga datang ke Randall. Hanya saja Randall tidak bisa mengerti, bagaimana Herman tahu bahwa dia akan datang. Atau apakah dia menunggu di sini lebih awal. Pada saat ini, Randall tidak bisa tidak memiliki keraguan di dalam hatinya. Siapa David ini? Dia jelas seorang anak laki-laki berbulu yang bahkan belum berusia 1000 tahun. Sebagai orang suci sejati, dia masih menghadapi perlawanan sejak dini. Ada Herman, jangan mencoba untuk menangkap David dengan mudah hari ini. Kamu Randall bisa datang, kenapa aku tidak bisa datang? Herman menjawab dengan dingin. Hubungan antara keduanya tidak terlalu baik. Tidak perlu bersikap sopan kepada Randall. Herman, apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan antara keluarga Stone saya? Randall bertanya dengan suara yang dalam. Bahkan jika fakta ada di depan Anda, dia masih tidak bisa tidak bertanya. Namun, saya tidak mengharapkan jawaban Herman, tetapi itu di luar dugaan Randall. Anda salah paham, keluarga Gibson saya tidak terlibat dalam urusan kedua keluarga Anda, saya di sini hanya untuk menonton kesenangan. Jawab Herman tiba-tiba sambil tersenyum. Kalau bukan karena konflik dengan Suren barusan. Akibatnya, kedua keluarga hampir hancur berantakan. Dia benar-benar tidak akan membiarkan Randall menjadi liar di sini. Tapi itu berbeda sekarang. Suren sangat tangguh. Saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan Frank kepada keluarga Thompson. Kalau begitu biarkan dia berurusan dengan Randall sendiri. Tepat pada waktunya untuk melihat kesenangan. Jika dua keluarga besar Stone dan Thompson berperang secara menyeluruh, lebih baik kehilangan keduanya. Keluarga Gibson baru saja memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan keluarga Thompson dalam satu gerakan. Ini juga meminimalkan kerugian. Mengapa tidak melakukannya? Anda tidak akan ikut campur. Randall jelas-jelas tidak percaya.
Tentu saja, apakah kamu tidak melihat bahwa kita semua berdiri secara terpisah? Ini seharusnya menjelaskan masalahnya. Dia akan menangani urusan keluarga Thompson sendiri. Saya baru saja lewat di sini untuk melihat kegembiraannya, kata Herman. Randall memandang Herman dan kemudian Suren yang berdiri di seberang. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa hubungan antara kedua keluarga itu tampaknya benar-benar salah. Mungkinkah keluarga Gibson dan keluarga Thompson sudah putus? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Hal yang begitu besar, tidak mungkin untuk tidak mengeluarkan sedikit angin. Tidak harus benar-benar robek. Ada kemungkinan besar bahwa keluarga Thompson berusaha melindungi diri mereka sendiri dan ditemukan oleh keluarga Gibson. Artinya, perpisahan dua keluarga sudah mulai muncul. Diperkirakan tidak akan lama sebelum wajah benar-benar robek. Herman, ini yang kamu katakan untuk tidak ikut campur. Di depan begitu banyak orang di Starvoid Realm, aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Itu alami. Mendapat jawaban afirmatif dari Herman. Randall mengalihkan pandangannya ke Suren dan berkata, Suren, serahkan David, dan kemudian minta maaf kepada keluarga Stone saya di depan semua orang. Masalah ini selesai, dan kami tidak akan lagi mengejar keluarga Thompson Anda. Tanggung jawab, bagaimana? Tidak mungkin, Suren menjawab dengan tenang. Apakah kamu menolakku? Randall tertegun sejenak, lalu bereaksi dan bertanya dengan nada muram. David adalah tamu terhormat dari bisnis tumpah ruahku. Kecuali dia pergi sendiri, tidak ada yang mau membawanya ke sini. Suren menjawab pertanyaan itu. Dengan kata lain, menurutmu aku tidak bisa membawanya pergi. Kamu ingin membawanya pergi kecuali kamu melangkahi tubuhku. Aku penasaran, Suren, apakah kamu pikir aku tidak berani? Atau apakah kamu pikir aku tidak punya kekuatan? Randall bertanya dengan penuh minat. Orang suci palsu belaka, mengapa dia mengatakan hal seperti itu di depan level Saint sejatinya? Jika Herman berada di kamp keluarga Thompson, apakah atau tidak David dapat dibawa pergi benar-benar tidak pasti. Tapi sekarang Herman telah menegaskan bahwa dia tidak akan berpartisipasi. Dari mana Suren mendapatkan keberanian? Saya pikir Anda akan menyesalinya. Suren masih menjawab dengan tidak jelas. Bingung banyak orang, hanya Mobei yang bisa mengerti ini. Karena di antara orang-orang ini, hanya dia yang tahu kekuatan David dan latar belakang di belakangnya. Jika Randall benar-benar menggerakkan David hari ini, bukankah dia akan menyesal ketika Tuan David datang kepadanya? Bukan hanya dia saat itu, seluruh keluarga Stone akan menderita. Suren, kamu terlalu percaya diri. Bahkan jika aku meruntuhkan tempat ini dan membawa David pergi hari ini, keluarga Thompson kamu mungkin tidak berani berperang dengan keluarga Stone saya, apakah kamu percaya atau tidak? Randall berkata sambil mencibir. Penampilan Herman hari ini telah dijelaskan. Keluarga Gibson dan Thompson berada di ambang perpisahan. Randall tidak percaya bahwa keluarga Thompson berani melakukan segala daya mereka untuk melawan keluarga Stone saat ini. Karena itu, dia bisa membuat pukulan putus asa hari ini. Aku percaya, tapi aku bisa menjamin bahwa kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini, dan itu tidak akan terlalu lama. Aku harap kamu bisa menanggungnya saat itu. Ekspresi Suren masih sangat tenang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Randall. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Tetapi dia juga tahu bahwa Randall tidak akan membunuhnya. Jadi lakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Selebihnya serahkan pada takdir. Bahkan jika sesuatu terjadi pada David, tuannya tidak bisa menyalahkan keluarga Thompson. Sebaliknya, keluarga Stone akan menderita bencana. Tapi dengan cara ini, harapan keluarga Thompson untuk menyingkirkan keluarga Gibson pupus. Suren masih tidak ingin sesuatu terjadi pada David. Bagus sekali. Karena kamu begitu percaya diri, aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku menyesalinya. Randall selesai mengatakan ini, cahaya dingin melintas di matanya, momentumnya meroket lagi, dan dia bertanya dengan tajam, Suren, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, David, apakah kamu ingin membayar atau tidak? Ada keheningan yang menakutkan di langit. Semua anggota keluarga Stone di bawah memandang Randall yang sangat mendominasi dengan panik. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Hanya mereka yang keduanya adalah orang suci sejati yang dapat dibandingkan. Level Sudosage tidak memenuhi syarat sama sekali. Keluarga Thompson berkeringat untuk Suren, karena takut Randall akan langsung membunuhnya. Masih sangat mudah bagi orang suci sejati untuk membunuh orang suci palsu. Semua orang tampak seperti pertunjukan yang bagus. Tabrakan dua keluarga, permainan bagus semacam ini jarang terjadi dalam 1000 tahun. Mereka tidak takut terlibat, terlalu banyak orang berkumpul di sini. Setiap kekuatan memilikinya. Selain Frank, salah satu dari 6 pahlawan, ia juga membawa sebagian besar jenius Starvoid Realm.
Semua kekuatan di belakang orang-orang ini bertambah, dan Star Void Realm mungkin akan digulingkan. Randall tidak bodoh, bahkan jika dia bergerak, dia akan menghindari kerumunan di bawah. Bab 1669. Suara Randall dan yang lainnya berbicara di udara tidak dapat disembunyikan dari David. Persepsi tentang kesucian sangat kuat. Bahkan jika David tidak melepaskan kekuatan mentalnya, dia masih bisa mendengar percakapan mereka. Ketika Randall baru saja tiba karena urusan tumpah ruah, dia berteriak agar Suren menyerahkan David. David tahu bahwa kekuatan orang ini pasti telah mencapai tingkat Santo sejati. Dan itu tidak sesederhana tahap awal dari tingkat Santo sejati. Benar-benar paksaan yang dipancarkan pihak lain terlalu kuat. Kedatangan Santo sejati dari keluarga Stone. Biarkan David segera menjadi semut di hotpot, berjalan mondar-mandir di dalam ruangan, berdoa agar Eliza segera bergegas. Jangan menunggu pihak lain bergerak, belum menyelesaikan transaksi, atau baru saja menyelesaikan transaksi dan belum sempat melakukan perbaikan. Dalam kedua kasus, itu akan membuat orang tidak bisa berhenti mengutuk. David saat ini tidak dapat menahan tingkat Santo yang sebenarnya. Secara khusus, kekuatan Randall bukan hanya tahap awal dari tingkat suci sejati. Eliza juga mendengar suara Randall. Tepat pada saat ini, setelah usahanya yang tak henti-hentinya siang dan malam, dia akhirnya menyelesaikan tugas likuidasi. Segera hubungi David. David menerima berita dari Eliza, matanya berbinar, dan dia hampir melompat kegirangan. Jika Suren menunda sedikit lebih lama, seharusnya masih terlambat. Putuskan kontak dengan David. Eliza segera menghubungi Chester. Keduanya bergegas ke kamar David bersama-sama. Tingkat Santo sejati keluarga Stone menyerang. Leluhur Suren bukanlah lawan. Di sini tidak aman. Chester juga panik. David dengan cemas menunggu. Tok tok tok. Ada ketukan di pintu. Dia datang ke pintu dalam sekejap dan membuka pintu. Eliza memegang setumpuk dokumen di tangannya, dan berdiri di luar bersama Chester. Nona Thompson, Presiden Thompson, silakan masuk dengan cepat, kata David cepat. Setelah keduanya memasuki ruangan, Chester berkata, Tuan David, Randall, pembangkit tenaga listrik tingkat bijak sejati dari keluarga Stone, tiba-tiba. Saya yakin Anda juga mendengarnya. Ya, saya dengar, Presiden Thompson, jangan bicarakan ini untuk saat ini, mari selesaikan transaksinya dulu. Saya bisa mengajukan permintaan kepada Tuan sebelum saya bisa membuat kondisi. David tidak punya niat untuk membicarakan ini sekarang. Api membakar alis. Menyelesaikan transaksi, mendapatkan poin dewa, dan meningkatkan kekuatan adalah hal-hal besar. Selebihnya, tunggu sampai krisis teratasi. Melihat David begitu cemas, Chester awalnya ingin berbicara tentang situasi saat ini. Hasilnya hanya satu kata. Ini baik. Lalu biarkan Eliza menyiapkan bahannya. Cabang dari 301 kornukopiya firm, ditambah berbagai sumber daya yang tersimpan di dalamnya, semuanya dijual ke David. Setiap kamar adalah perjanjian jual beli yang dengan jelas menyatakan lokasi, luas lantai, dan sumber daya penyimpanan. Satu halaman penuh dengan tulisan. Semua ini harus ditandatangani oleh David dan Chester. Eliza awalnya ingin memperkenalkan David. David bahkan tidak repot-repot mendengarkan. Bahkan jika dia tidak terburu-buru, dia tidak akan mendengarkan ini. Terlebih lagi, sekarang musuh telah datang ke pintu. Chester dan David mulai menandatangani satu persatu, dan mencap sidik jari mereka sendiri. Perjanjian 301 poin dengan cepat ditandatangani. Akhirnya, Eliza menyimpulkannya. Sebanyak 205 triliun koin bintang. Jumlah ini tidak mencapai 230 triliun yang diharapkan oleh David. Dia juga tidak dapat dipromosikan ke puncak level Saint sejati. Hanya sampai tahap akhir dari tingkat Santo sejati. 2,05 juta poin dewa, ditambah 660.000 asli David. Semua menambahkan hingga 2,71 juta. 2 juta digunakan untuk menerobos kekuatan fisik dan spiritual ke tingkat Santo sejati. Dengan sisa 710.000, Anda dapat terus meningkatkan fisik Anda ke peringkat ke-8 Santo sejati. Kekuatan yang sesuai adalah tingkat Santo sejati yang terlambat. Meskipun kurang dari yang diharapkan, tapi itu juga cukup bagi David untuk menyingkirkan krisis saat ini. Eliza kemudian memberi David rekening publik dari sebuah perusahaan tumpah ruah. David menggunakan sistem untuk mentransfer semua uang masuk. Uangnya juga pindah, juga ditandatangani. Sidik jari juga tertutup. Dari dulu, transaksi antara David dan kornukopiya selesai. Dia tidak peduli bahwa Eliza dan Chester masih di dalam ruangan, jadi dia tidak sabar untuk membuka sistem. Yang sebelumnya diabaikan begitu saja. Lewati langsung ke kolom terakhir. Poin dewa, 2.715.348. Ekspresi terkejut muncul di mata David.
Dengan selesainya transaksi, poin dewa telah tiba. Kemudian Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda. David hanya menatap lurus ke poin dewa dari panel sistem di depannya dan menyeringai. Di sisi yang berlawanan darinya adalah Eliza. Chester dan Eliza tidak bisa melihat sistem David. Yang mereka lihat hanyalah David menatap Eliza dan tersenyum. Dan tertawa begitu bahagia. Eliza dan David saling memandang. Dia menemukan bahwa senyum David datang dari hati, dan matanya penuh ketulusan. Ini membuat wajah Eliza penuh dengan kolagen di bawah kerudung, dengan dua rona merah, dan jantungnya berdetak tanpa henti. Aku terus berpikir dalam pikiranku, mengapa David menatap dirinya sendiri dan tertawa? Apakah dia menyukai dirinya sendiri? Tapi dia belum melihat wajah aslinya. Jika dia ingin mengaku sekarang, apa yang harus saya lakukan sendiri? David adalah orang suci yang kuat. Ada master tingkat raja bijak lain di belakangnya. Keluarga seharusnya tidak keberatan. Semakin dia memikirkannya, semakin merah wajah Eliza. Pada saat ini, Chester juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah di antara mereka berdua. Apa yang ini lakukan? Menggoda. Itu terlalu mencolok. Untuk David, kesan Chester masih sangat bagus. Jelas di usia muda, dia memiliki kekuatan seorang suci, tetapi dia terlalu rendah hati. Tidak ada masalah dengan orang-orang kudus itu. Tidak seperti Frank, salah satu dari 6 pahlawan Starvoid Realm. Itu baru saja menembus alam suci setengah langkah. Acara seperti apa yang akan diadakan? Saya berharap semua orang di seluruh Starvoid Realm tahu hal yang sama. Kuncinya adalah identitas David tidak sederhana. Murid langsung dari pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Namanya cukup mengintimidasi. Jika Eliza digabungkan dengan David, kemudian David sama sekali tidak punya alasan untuk tidak membantu keluarga Thompson. Setelah itu, David sendiri menjadi Raja Suci. Keluarga Thompson memiliki menantu laki-laki setingkat Raja Suci. Hubungan seperti itu benar-benar tidak bisa dipatahkan. Pada saat itu, siapa yang berani mengintip kekayaan keluarga Thompson dan tidak menghormati keluarga Thompson? Pikir di sini, Chester melirik Eliza dengan tenang, dan diam-diam menatapnya. Itu berarti Anda harus berpegangan pada pria ini. Dia akan menjadi kesempatan Anda untuk mengubah nasib Anda sendiri dan nasib keluarga Thompson. Eliza mengikuti Chester selama bertahun-tahun. Secara alami memahami apa artinya. Dia diam-diam melepas kerudungnya. Biarkan David melihat dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya Eliza dan Frank melepas kerudungnya di depan orang luar setelah pertunangan mereka. Di bawah kerudung, ada wajah yang memikat, putih dan lembut, seolah-olah bisa memeras air, dan saat ini ada sedikit perona pipi, yang menambah sedikit godaan. Untuk penampilan Anda sendiri, Eliza memiliki keyakinan mutlak. David melihat jumlah poin dewa, dan sedikit terpesona. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa Chester dan Eliza masih di dalam ruangan. Cepat singkirkan panel sistem. Hal berikutnya yang menarik perhatiannya adalah wajah Eliza setelah melepas kerudungnya. Luar biasa, perasaan pertama David. Namun, pada saat yang sama, dia juga agak curiga. Mengapa Eliza melepas cadarnya dengan hati-hati? Jadi dia bertanya, Nona Thompson, mengapa Anda melepas kerudung? Eliza tercengang. Bab 1670. Atas perusahaan Cornucopia, suasana damai itu tidak berlangsung lama. Beberapa anggota keluarga Thompson di kerumunan berteriak, leluhur tua, berikan David kepada keluarga Stone. Dia dan Cornucopia hanyalah hubungan kerjasama. Kami tidak ingin memperjuangkan orang asing. Ketika satu orang berbicara, secara alami akan ada orang kedua, ketiga. Dan bahkan orang lain yang tak terhitung jumlahnya. Ya, leluhur Suren. Serahkan David, dia bukan dari keluarga Thompsonku. Kita tidak perlu menyinggung keluarga Stone untuknya, kan? Ya, saya setuju untuk menyerahkan David. Saya setuju. Anggota keluarga Thompson yang tak terhitung jumlahnya berbicara. Mereka semua menyatakan bahwa mereka ingin leluhur Suren menyerahkan David. Suren melirik keluarga Thompson di bawah dan mengabaikannya. Sekelompok pria berpandangan pendek. Kakek, aku terlihat bodoh, bukan? Apakah dia akan menjadi musuh keluarga Stone untuk orang asing yang tidak berguna? Jika bukan karena kekuatan David sendiri di Saint Realm. Ditambah master tingkat Raja Suci di belakangnya. Bagaimana Suren bisa begitu putus asa untuk melindunginya? Suren, dengarkan aku, ini adalah kehendak keluarga Thompson Anda. Sekarang semua orang di keluarga Thompson Anda meminta Anda untuk menyerahkan David. Apakah Anda masih terobsesi untuk melawan keinginan semua keluarga Thompson? Louis diminta. Aku mengatakannya, kecuali David keluar sendiri, kamu tidak bisa membawanya pergi.
Meskipun semua orang di keluarga Thompson menyarankan untuk menyerahkan David, Suren tetap tidak melepaskannya. Dia tahu persepsi kesucian David. Pasti mendengar percakapan di sini. Bagaimana Suren bisa melewatkan kesempatan yang begitu baik untuk menyenangkan David? Hanya keluarga Stone. Menyinggung. Dibandingkan dengan David, seorang pria dengan masa depan yang menjanjikan dan latar belakang yang mendalam. Keluarga Thompson secara alami akan memilih David tanpa ragu-ragu. Apalagi David juga merupakan harapan keluarga Thompson untuk menyingkirkan keluarga Gibson. Suren, kamu sangat keras kepala. Pernahkah kamu berpikir bahwa keluarga Thompson akan pergi ke jurang karena kamu? Ini adalah urusan keluarga Thompson saya, bukan giliran orang luar Anda untuk mengkhawatirkannya. Kamu, tua keras kepala. Louis mengutuk dengan marah. Leluhur, keluarga Thompson kami tidak takut berkelahi, tetapi kami tidak ingin berjuang untuk orang yang tidak berhubungan. Ya, leluhur. Bahkan jika kita mati, itu layak untuk mati. Kita tidak bisa mati begitu saja tanpa alasan. Berjanjilah pada keluarga Stone. Leluhur, tolong pikirkan 2 kali. Keluarga Thompson mulai membujuk mereka satu demi satu. Mereka tidak mengerti, mengapa leluhur mencoba yang terbaik untuk membantu David. Dia bahkan tidak ragu untuk menyinggung keluarga besar seperti keluarga Stone demi dirinya. Apakah David lebih penting daripada seluruh keluarga Thompson? Diam, Suren berteriak keras. Bajingan ini menuntut lagi dan lagi untuk menyerahkan David kepada keluarga Stone. Ketika David mendengar ini, dia pasti akan marah. Saat itu, dalam acara sebuah kata di depan tuannya, nasib keluarga Thompson dapat ditulis ulang lagi. Kata-kata Suren membuat keluarga Thompson tidak berani terus membujuk mereka. Tapi dari mata mereka, itu bisa dilihat. Orang-orang ini sangat tidak puas. Jika mereka mati untuk kemuliaan keluarga Thompson, mereka pasti tidak akan ragu. Biarkan mereka mati untuk orang asing yang tidak berhubungan. Tidak ada yang mau melakukannya. Kamu ingat, ini bukan keputusan Suren sendiri, tetapi keputusan seluruh keluarga Thompson. Sebagai keluarga Thompson, aku tidak perlu bertanya padamu. Satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah menjalankan perintah keluarga, mengerti? Suren bertanya dengan keras. Meski agak enggan, semua anggota keluarga Thompson menjawab serempak, dimengerti. Louis menatap Suren dengan kemarahan di wajahnya. Dalam menghadapi keras kepala tua ini, dia tidak tahu bagaimana meyakinkannya, jadi dia hanya bisa menyerahkannya kepada leluhur. Kedalaman perusahaan tumpah ruah. Kamar David. Chester memecahkan suasana yang memalukan dan berkata, Tuan David, transaksi telah selesai, tetapi ini hanya kesepakatan keluarga Thompson saya, dan itu belum diakui oleh Liga Suci, dan leluhur keluarga Gibson adalah wakilnya. Pemimpin Liga Suci, dan memiliki kekuatan besar. Untuk mengambil alih industri perusahaan kornukopia ini, saya khawatir Anda harus mengundang tuan Anda untuk keluar secara langsung. Presiden Thompson, jangan khawatir. Selama Anda memiliki tanda tangan presiden, transaksi selesai, dan bukan giliran keluarga Gibson untuk campur tangan dalam masalah di antara kita, jawab David segera. Poin dewa telah tiba. Sistem bukti telah mengakui bahwa transaksi telah selesai. Apakah keluarga Gibson mengakuinya atau tidak, itu tidak lagi penting. Bagaimanapun, apa yang dibutuhkan David hanyalah poin seperti dewa. Adapun industri yang diperdagangkan, tunggu sampai dia menjadi lebih kuat. Akankah keluarga Gibson tidak berani membiarkannya mengambil alih? Sangat baik. Chester menghela nafas lega. Setelah sekian lama bekerja keras, akhirnya membantu David menyelesaikan tugas. Selanjutnya, saya harus bisa bertemu Master Tuan David. Semoga usaha kalian tidak sia-sia. Keluarga Thompson dapat mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan kendali keluarga Gibson. Sementara Chester sedang merenung, suara David terdengar lagi. Presiden Thompson, saya masih membutuhkan bantuan Anda. Tuan David, tolong katakan, tidak peduli apakah saya bisa melakukannya atau tidak, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Presiden Thompson, Anda keluar dan beritahu saudara Suren sekarang bahwa dia harus menunda sedikit lebih lama, dan saya akan menghubungi tuan saya. Ada beberapa hal yang dapat saya lakukan hanya dengan izin dari tuan saya, kata David dengan sungguh-sungguh. Poin dewa ada di tangan, tapi krisis belum berakhir. Anda harus menggunakan para dewa, dan meningkatkan kekuatan Anda untuk menjadi sukses. Dia tidak bisa diganggu selama ini. Oke, Tuan David, jangan khawatir. Aku akan keluar dan memberitahu Patriark Suren bahwa keluarga Stone ingin menangkapmu kecuali mereka membunuh kita semua. Chester setuju tanpa berpikir. Menurut pendapatnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghubungi seseorang? 1/4 jam paling lama. Saat ini, keluarga Thompson masih bisa mendapatkannya.
Tapi dia tidak tahu bahwa David menerobos dunia dan meningkatkan kekuatannya, tapi itu jauh lebih dari 1/4 jam. Presiden Thompson, jangan khawatir, saya, David, akan menyimpan kebaikan keluarga Thompson di hati saya. Dengan kata-kata Tuan David, kita bisa yakin. Kamu tidak boleh menggangguku sampai aku mengambil inisiatif untuk keluar. Mengerti? Chester meninggalkan ruangan dengan wajah Eliza yang memerah. Setelah keduanya pergi, David segera duduk bersila di tempat tidur, melepaskan kekuatan mentalnya, dan membungkus ruangan untuk mencegah siapapun mengganggunya. Kemudian buka panel sistem. Klik langsung pada tanda plus di belakang kolom fisik. Jendela muncul. Terobosan ini akan mengkonsumsi 1 juta poin dewa. Setelah terobosan, fisik tuan rumah akan berubah dari peringkat ke-10 dari tingkat pseudo-sakral ke tingkat pertama dari tingkat suci yang sebenarnya. Mohon konfirmasi tuan rumah lagi untuk melihat apakah Anda memilikinya, menerobos. David memilih ya tanpa ragu-ragu. Kilatan cahaya putih melintas. Panel sistem menghilang. Menutup matanya, David dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Entah itu santo palsu atau santo sejati, semua milik ranah orang suci. Tubuh David sudah menjadi komuni suci. Jadi terobosan ini, waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Bersambung.